Apa yang akan terjadi pada kebijakan akan memiliki dampak jangka panjang pada apa yang akan terjadi di lapangan dan tidak terkecuali pada proses distribusi. Kita akan membahas bagaimana membatasi dan memberi ruang yang begitu kecil bagi usaha swasta untuk menjalankan perdagangan pangan di Indonesia dapat membahayakan khususnya bagi pengeluaran para konsumen dan petani. Di video sebelumnya, saya menyebutkan bahwa Undang-Undang Pangan saat ini berdasar pada agenda swasembada pangan, yakni dengan membatasi pelaku bisnis yang diperbolehkan untuk beroperasi dalam perdagangan pangan. Dampak dari tidak diperbolehkannya pelaku pasar lainnya dalam perdagangan pangan sangat jelas terlihat dalam proses distribusi. Tengkulak, distributor, dan pengecer paling mendapat untung ketika sedikit pihak yang ikut andil dalam proses ini. Ini karena tidak ada kompetisi untuk bersaing dengan yang lain dalam mendapatkan konsumen. Hasilnya, ketiga pihak ini bisa berkolusi dan mengatur harga. Biasanya lebih mahal dari harga normal untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Mari kita lihat satu persatu prosesnya. Ketika Pak Nondi, petani menjual hasil panennya pada tengkulak, hanya ada beberapa tengkulak di wilayahnya. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan kecuali menjualnya pada mereka. Tengkulak yang tahu bahwa Pak Nondi tidak punya pilihan lain, bisa memaksanya untuk menjual dengan harga yang rendah. Apalagi jika Pak Nondi meminjam modalnya dari tengkulak tersebut. Mengingat jumlah mereka yang terbatas, bukan tidak mungkin para tengkulak sudah bersepakat untuk menjualnya kepada pedagang grosir dengan harga tertentu. Akibatnya, kompetisi pasar menjadi terganggu karena hanya ada satu harga yang berlaku ketika pedagang grosir membelinya dari para tengkulak. Selagi produksi berpindah dalam proses distribusi, harga pangan akan semakin tinggi. Ini disebabkan karena setiap pelaku dalam proses ini mencari keuntungan. Dan jika mereka membayar lebih untuk memperoleh produksi mereka, mereka juga akan mencari tambahan keuntungan yang lebih tinggi dari harga beli mereka. Ketika beras sampai ke pengecer, harganya sudah menjadi jauh lebih mahal dibanding ketika masih di tingkat petani. Tidak ada pilihan lain. Para pengecer ini juga akan membeli hasil produksi sesuai harga yang ditetapkan oleh pedagang grosir. Sekali lagi, karena pengecer ini adalah para pelaku bisnis yang rasional, mereka mencari keuntungan saat menjual hasil produksi ke konsumen. Hasil akhirnya, kita sebagai konsumen mendapati harga pangan yang lebih mahal ketika membeli di pasar tradisional atau di supermarket. Mengapa ini bisa terjadi? Ini terkait dengan kebijakan yang dibuat untuk mendukung agenda swasembada pangan. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 63 Tahun 2016 tentang penetapan harga acuan petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Undang-undang dan peraturan ini membatasi berapa banyak pihak swasta yang dapat beroperasi dalam perdagangan pangan. Kurangnya pelaku pasar berarti bahwa tidak ada kompetisi yang memaksa usaha bisnis yang sudah ada untuk bersaing satu sama lain dalam menurunkan harga pangan. Pada akhirnya, para petani dan konsumen yang harus membayar harga tersebut.